Anggi, itulah nama panggilannya. Dia adalah anak dari orang tua yang kehidupannya serba ada. Ayahnya seorang dosen dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Anggi dapat dikatakan sebagai anak pintar, karena ketika taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama, dia selalu menjadi juara kelas. Orang tuanya sangat mementingkan pendidikan, maka dari itu, Anggi sering mengikuti les tambahan di luar sekolah. Anggi telah lulus sekolah menengah pertama. Dia berencana melanjutkan studinya ke sekolah yang terletak di pusat kota. Tetapi ayahnya melarang karena pergaulan masa kini yang makin urak-urakan. Kali ini dia disekolahkan di daerah terpencil, tetapi sangat kental ilmu agamanya. Anggi tak suka dengan sekolah itu, karena di sekolah itu tidak menggunakan buku paket sebagai penunjang belajar dan hanya menggunakan LKS sebagai bahan pembelajaran. Maklum saja, sekolah Anggi kali ini kebanyakan murid yang orang tuanya berpenghasilan menengah ke bawah. Di sekolah itu, Anggi menjadi anak pemalas, tak pernah mengerjakan PR, peringkat 10 besar di kelas pun tak ia dapatkan. Anggi menjadi anak yang brutal, sering pacaran dan membuka jilbab demi seorang pria. Anggi memang bukan gadis yang cantik, dia wanita biasa-biasa saja. Pernah suatu ketika Anggi berpacaran dengan seorang pria bernama Randy. Dia adalah kakak kelas Anggi sekaligus mantan pacar Sri. Sri sebagai kakak kelas tidak terima apabila pria yang masih dia sukai direbut oleh wanita lain. Sri pun berusaha menjatuhkan Anggi. Segala cara telah ia lakukan untuk membuat Anggi sakit hati. Menghina dan mempermalukan Anggi di depan teman-temannya sering ia lakukan. Anggi sangat sedih, dia pun memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan Randy. Menginjak ke kelas 2 SMA, Anggi tetap saja tidak berubah. Dia tetap berganti-ganti pacar. Prestasinya pun belum terlihat. Lalu orang tuanya mendaftarkan Anggi bimbel lagi. Sedikit demi sedikit Anggi mulai menunjukkan prestasinya di kelas, tetapi Anggi tetap saja belum berubah. Dia masih sering berpacaran. Kali ini dia berpacaran dengan adik kelasnya bernama Tovan. Lagi-lagi Anggi dicaci maki. Kali ini dicaci maki oleh mantannya Tovan bernama Tuti. Anggi dihina, difitnah, dan tak ada satupun teman-teman yang membela diri. Dari kejadian itu dia berpikir untuk tidak menjalin hubungan dengan pria, karena pria selalu membawa bencana bagi dirinya. Hikmah dari kejadian itu, Anggi mulai fokus terhadap tugas sekolah dan Anggi mulai menonjol di kelas. Satu per satu guru mulai mengenalnya. Dia mulai bersemangat belajar, perjuangannya tidak sia-sia. Dia mendapat peringkat 4 di kelas dan teman baiknya Bermalia mendapat peringkat pertama. Anggi dan Lia selalu bersama. Lia sangat baik kepada Anggi. Lia juga sangat kagum dengan ayah Anggi yang telah menjadi magister. Sedangkan ayah Lia hanya seorang buruh pabrik. Persahabatan mereka berubah menjadi permusuhan ketika Anggi mendapat peringkat pertama di kelas. Perlahan-lahan Lia menjauhi Anggi, bahkan sering meremehkan Anggi di depan kelas. Lebih parahnya, Anggi selalu dihina olehnya dan pendapat Anggi selalu disanggah dengan kritikan tajam. Anggi bingung apa yang harus ia lakukan. Sudah berkali-kali dia menangis di hadapan orang tuanya karena kejadian ini. Tetapi orang tuanya hanya bisa memotivasi Anggi untuk maju. Orang tuanya sering berkata bahwa itu adalah cobaan agar Anggi memiliki mental yang kuat dan sabar menghadapi ujian dari Allah. Anggi sering membeli barang-barang baru, bahkan dia memiliki apa yang tidak dimiliki teman-temannya. Hal ini membuat teman-temannya semakin iri kepada Anggi. Di setiap acara yang diadakan sekolah Anggi tidak pernah diikut sertakan. Dia selalu ditempatkan di posisi rendah apabila ada acara-acara kelas. Padahal di kelas lain, orang pintar selalu dijadikan pemimpin. Beda halnya dengan Anggi. Walaupun begitu, Anggi tetap sabar menghadapi itu semua. Yang bisa dia lakukan hanya mengadu kepada orang tuanya dan Allah Subhanahu wa taala. Atas ketidakadilan ini, karena geram, orang tuanya pun ingin melaporkan hal ini kepada kepala sekolah.
tetapi Anggi melarangnya karena dia takut masalah ini akan menjadi rumit, bahkan semakin rumit. Menjelang ujian nasional, pihak sekolah sering mengadakan tryout ujian nasional. Anggi selalu lulus, bahkan dia satu-satunya murid yang lulus tryout di jurusannya. Ia juga selalu lolos tes yang diadakan pihak universitas swasta dan ia berhasil meraih beasiswa kuliah. Tetapi dia tidak mengambilnya karena dia menginginkan kuliah di universitas negeri idamannya. Teman-temannya tidak ada satupun yang baik terhadapnya. Entah salah Anggi apa sehingga teman-temannya menjauhi dan meremehkannya.